Hai teman-teman, perkenalkan aku Kurnia Karima. Kali ini aku akan menjelaskan metode analisis kasus yang menggunakan metode 5W1H. 5W1H terdiri dari when, where, who, what, why, dan how. Ada sedikit info nih. Rumusan 5W1H diperkenalkan pertama kali oleh seorang penulis novel, cerita pendek, dan penyair yang bernama Rudyard Kipling. Ia juga diketahui sudah berkarir selama 7 tahun sebagai editor di beberapa majalah ternama. 5W1H dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik Simba. Ini merupakan sebutan yang digunakan untuk memahami sebuah berita. Sebutan adik Simba diambil dari singkatan unsur 5W1H, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama itu ada what. Unsur what atau apa menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari kejadian yang ingin disampaikan. Yang kedua, ada who. Unsur who atau siapa menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut. Yang ketiga itu ada when. Unsur when atau kapan menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang keempat itu ada where. Unsur where atau di mana menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah yang terjadi. Ini bisa menjadi unsur yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah. Yang kelima itu ada why. Unsur why atau mengapa menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada. Keenam atau yang terakhir itu ada how. Unsur how atau bagaimana menitik beratkan pada cara penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Kelebihan penyelesaian masalah dengan rumusan 5W1H. Kekuatan formula 5W1H terletak pada 4 karakteristik utama. Yang pertama itu sederhana. Tidak perlu pelatihan atau orang yang terakreditasi dalam menggunakan metode pengajuan pertanyaan 5W1H ini. Yang kedua itu sistematis. Kunci keberhasilan dari metode ini sistematis. Polanya jelas dan runut. Yang ketiga itu serbaguna. Formula ini serbaguna untuk bidang apapun dan masalah apapun. Yang terakhir itu ada komprehensif atau menyeluruh. Metode ini dapat digunakan untuk mendapat sudut pandang 360 derajat dari suatu masalah. Bisa melibat masalah dari semua sisi, sehingga solusi yang nanti akan dibuat adalah solusi yang menyeluruh. Di sini ada contoh studi kasus menggunakan analisa metode 5W1H, yaitu kecelakaan kerja pada karyawan di mesin dinamo. Kronologisnya, musibah bermula sebelumnya sekitar pukul 07.40 saat akan dilakukan pergantian jam kerja. Korban mengambil sampel lateks di bagian produksi. Namun, sebelum mengambil sampel, korban memutar arah jalan dari tempat yang dituju sehingga melintas dari bagian mesin yang bukan area lintasan. Saat melewati salah satu mesin, tiba-tiba jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut puli dinamo sehingga tergulung. Akibat jilbab tergulung, akhirnya leher korban tercekik di tempat kejadian perkara. Dalam keadaan sepi karena seluruh karyawan bersiap-siap untuk pulang kerja untuk
pergantian jam kerja sekitar pukul 08.00. Akibatnya, tidak ada yang melihat korban sehingga tidak ada yang menolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode 5W1H terdiri dari what. Nah, di sini what itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, masalah apa yang terjadi? Jawabannya, kecelakaan kerja pada karyawan, jilbab terlilit puli pada mesin dinamo. Pertanyaan kedua, apakah ada korban lainnya? Jawabannya, tidak ada, hanya satu orang. Pertanyaan ketiga, apakah ada yang melihat kejadian tersebut? Jawabannya, tidak ada yang melihat korban, sehingga tidak ada yang menolong. Yang kedua itu ada who. Who ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama itu, siapa yang mengalami kecelakaan? Jawabannya, karyawati bagian laboratorium. Yang kedua itu, siapa yang bertanggung jawab menangani masalah jika kecelakaan terjadi? Jawabannya, tim safety atau HSE dan manajemen. Pertanyaan ketiga, siapa saja ahli-ahli yang perlu dilibatkan atau dilindungi untuk kejadian seperti di atas? Jawabannya, tim safety atau HSE. Yang ketiga itu ada why. Pertanyaannya itu, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya, hal ini terjadi diakibatkan korban melintasi area lintasan yang seharusnya tidak boleh dilintasi saat ingin mengambil sampel lateks di bagian produksi. Selanjutnya ada when. Kapan hal itu terjadi? Jawabannya pada hari H. Terjadi sekitar pukul 07.40 saat akan pergantian shift jam kerja. Selanjutnya ada where. Di mana kejadian tersebut terjadi? Jawabannya di bagian produksi, yaitu mesin dinamo pabrik. Yang terakhir itu ada how. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Jawabannya, sebab sebelum mengambil sampel, korban memutar arah melintas jalan yang bukan area lintasan yang ada mesin dinamo. Karena keteledoran, korban alhasil jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut puli dinamo, sehingga jilbab korban tergulung yang mengakibatkan tercekiknya leher korban yang berakibat pada meninggalnya korban. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.